Ya, saya mau bertanya sama Gurunda. Ya, Ya, silakan Bang. Silakan. sebetulnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia tentu selamat dari penghukuman api neraka. Namun, seringkali kita berpikir bahwa iblis sebelum dia jatuh dalam dosa, maka dia sama levelnya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi manakala dia berbuat dosa, maka predikat iblis itu melekat kepada dirinya. Tetapi menjadi pertanyaan, selama ini yang kita pahami bahwa iblis dia bisa sesat, selama ini ya kita pahami karena ulahnya sendiri. Tetapi dalam Al-Quran justru sebaliknya. Karena dalam Al-Hijr 39 ya, di sini berkata Al-Hijr 39, ia dalam tanda kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan dalam tanda kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, silakan Saudara Juma untuk menjelaskan dalil ini dalam Al-Hijr 39. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, di situ Anda menuduh seakan-akan Allah yang menyesatkan iblis. Nah, inilah bahayanya kalau umat terjemahan. Tidak pernah Allah itu mensesat-sesatkan iblis sebelumnya. Iblis itu adalah hamba Allah yang taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sejak semula ketika Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang mereka disebut sebagai malaikat, itu sudah menyatakan keberatan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Aku hendak menciptakan hambaku bernama Adam di atas muka bumi ini. Para malaikat kemudian mendengarkan itu. Muncul pembangkangan di antara mereka. Pembangkangan yang muncul di antara mereka inilah yang disebut iblis. Iblis itu sifat yang melekat kepada makhluk. Pembangkang. Jadi tadinya itu adalah mereka makhluk-makhluk yang taat. Azazil. Tapi karena dipinta kemudian oleh Allah agar mereka tunduk berhormat kepada Adam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu lebih baik, lebih terhormat daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, hormatlah kalian, sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis menyombongkan diri. Artinya ketika Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan? Apa kata iblis? Dia menjawabnya sendiri, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang sesat di sini siapa? Ya iblis. Kenapa dia dikatakan sesat? Karena dia yang tidak mau sujud menghormat kepada perintah Tuhan. Yang disebut membantah perintah Tuhan itu disebut iblis. Anda juga disebut iblis kalau Anda membantah perintah Tuhan.
Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari kelompok manusia dan jin dan kelompok manusia. Jadi iblis itu sumbernya ada dua, berasal dari alam jin, dari makhluk jin, dan yang kedua berasal dari manusia. Jadi tidak ada Allah itu menyesatkan lebih dulu kepada iblis, tak ada. Makanya di Islam itu diterangkan kawan, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya kalau Allah itu mendatangkan segala kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir silakan kafir. Pilihan, free will. Nah, kalau Anda mengatakan hal yang tadi, coba sedikit-sedikit Anda belajar tentang Bible. Saya ulang lagi, tolong Anda belajar sedikit-sedikit tentang Bible, khususnya kitabnya orang Yahudi. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Boleh dong saya bertanya, sebagaimana Anda bertanya kepada saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan Adam dan keturunannya? Mohon dijawab kawan, silakan. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Suma, perlu saya mau katakan bahwa sungguh enak kedengaran apa yang disampaikan oleh Saudara Suma mengenai dalil yang saya pertanyakan tadi. Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Suma tentu itu tidak membenarkan apa yang saya tanya dalam dalil tadi. Dalam Quran Maryam 83, Saudara Suma, di situ dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau dalil pertama saya tanyakan kepada Saudara Suma, dengan begitu jelas dan begitu enak Saudara Suma ya menjawab, seakan-akan dalil yang saya pertanyakan itu ya sepertinya keliru untuk saya memahami. Tetapi dalam surah Maryam 83, bahkan ada banyak surah yang lain ya, itu menjelaskan bahwa ternyata dalam surat Maryam satu referensi dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, kata kami ini siapa? Karena di sini Allah lah yang menyampaikan. Nah, seperti pertanyaan Saudara Zuma mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Konsekuensi ketika manusia itu berbuat dosa, maka apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, saya baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dosa pertama di Taman Eden itu ada dua pihak yang terjadi dan mereka lakukan. Pertama ular, bahkan kedua manusia. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kata engkau di sini itu berbicara iblis, dan perempuan ini berbicara keturunan manusia. Dan itu merupakan satu nubuatan. Kalau Bang Zuma ya, memiliki HP dalam aplikasi Alkitab, klik saja tanda bintang di situ. Maka di situ jelas dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi ini berbicara masalah nubuatan ketika terjadi peristiwa di Taman Eden.
di mana manusia melanggar perintah Allah, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bahkan si iblis itu adalah sumber penipu, sumber kejahatan. Konsekuensi, ya, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan mengadakan permusuhan, di mana keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu keturunan dari perempuan, yaitu Yesus akan meremukkan kepala dari si iblis, dan si iblis ini akan meremukkan tumitnya. Termute, Bang. Fokus saja ke pertanyaan, nggak usah khotbah gitu kalau bisa ya. Jika dipaku pada bagian telapak kaki, maka paku itu Alamak. menembus, ya, menembus tumit dari Paku nggak usah dibawa Yesus. host. Ya, Host, bisa nggak teman kita ini diarahkan? Kok paku dibawa, untung nggak dibawa juga sayur Gini, pakis. Bang siapa? Bang Yongdut, jadi gini ya. Jadi tolong narasi Anda itu sesuai pertanyaan. Jangan muter-muter, jangan menjelaskan. Ini bukan, kita di sini bukan untuk minta Anda berkhotbah, tapi menjelaskan sesuatu ya. Menjawab pertanyaan, bukan menjelaskan, tapi menjawab pertanyaan. Ya silakan. iya, itu pertanyaan saya. Itu merupakan nubuatan, merupakan satu kalimat nubuatan yang terjadi di Taman Eden. Itu antara iblis dan keturunan perempuan, yaitu Yesus. Itu Ya, host. oke, baik, sudah dapat poinnya. Bang Zuma sudah dapat poinnya. Baik. Ya. Iya, Silakan, Bang itu. Zuma. Ya, terima kasih saudara ya. Ini lagi-lagi Anda ingin menguatkan posisi penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu dengan mencoba dengan pola lain. Kalau Kristen yang tadi ngambilnya di Yesaya 9. Ngambil kemana-mana perginya hanya untuk melantik penyesat yang bergelar Yesus Kristus yang Yesus nubuatkan. Anda muncul lagi-lagi begitu. Padahal pertanyaan saya, ketika Anda membahas tentang Al-Quran surah Al-Hijr, saya katakan kepada saudara bahwasanya Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan, dalam bahasa Ibrani syit. Syit itu artinya menaruh. Artinya mengadakan, menciptakan, menjadikan sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan Adam? Entah kemana-mana larinya ke Yesus, nggak nyambung kali. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan ini siapa? Andai saja dia tidak mengadakan permusuhan antara iblis dan manusia akur-akur saja, bukan? Iblis tidak mencobai manusia, bukan? Iblis tidak akan menggoda manusia, bukan? Kenapa? Karena Tuhan tidak men-settingnya untuk saling bermusuhan. Ketika kemudian Anda membawa Quran surah Maryam, loh, Anda jawab dulu Kejadian 3. Karena kalau Anda membahas tentang kitab saya terkait dengan surah Maryam segala macam, Anda lihat 2 Tesalonika 2:11, Matius 17 nomor 8, Yesaya 6:3, 17, 1 Samuel 18 nomor 10, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bahkan coba Anda lihat di dalam Matius 17 nomor 8, apa yang diterangkan di sana, Bung? Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengharuskan kesalahan itu harus ada? Siapa yang mewajibkan kemudian kesalahan itu harus ada? Itu yang Anda harus jawab. Karena kalau dalam Islam, tadi saya sudah katakan, kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Kenapa? Dari pola awalnya, Bung, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ada yang menciptakan permusuhan. Siapa itu?
yang mengadakan permusuhan pertama kali antara manusia dengan iblis sehingga iblis itu kerjanya menggoda, itu siapa yang mengadakan permusuhan lebih awal? Itu yang Anda harus jawab. Jangan kemana-mana. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah mendatangkan kesesatan kepada orang kafir. Namanya sudah kafir dari awal. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 11 misalnya, Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia sehingga manusia percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhan. Jangan bahas tentang Al-Quran, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan bahas itu. Anda akan keteteran. Karena Bible Anda yang akan menghantarkan Anda kemudian untuk malu. Karena yang menciptakan kejahatan, yang mengadakan kejahatan, itu Tuhan di dalam Bible. Sehingga Al-Quran memberikan penawaran. Al-Quran datang sebagai penawar. Al-Quran datang memberikan solusi. Itu yang dikatakan kemudian. Bahwasanya kedatangan Islam membawa kemudian solusi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan beriman. Siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran itu silakan ikuti iblis. Karena Tuhan juga mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia. Itu kata siapa? Kata Yesus. Jadi nggak usah bahas itu. Anda akan diberatkan nantinya. Bahkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang menciptakan penyesatan? Siapa yang menciptakan si jahat? Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Jadi ketika ada penyesat datang membawa kejahatan, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti menurut Yesus penyesat itu adalah Yesus Kristus. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda untuk mengikuti si penyesat? Adakah Yesus anak Maria mengajarkan dirinya untuk supaya dituhankan, untuk diibadahi? Kan tidak ada. Justru Anda sendiri yang mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu. Tak ada paksaan kemudian dari Yesus anak Maria untuk mengajarkan itu. Bahkan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Silakan. Iya. Apa yang dinarasikan oleh saudara Suma itu sesuatu hal yang di framing. Contoh dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, Suma mengartikan bahkan memaknai kata permusuhan adalah penyesatan. Itu berbeda dengan Al-Hijr tadi yang saya sampaikan. Jadi kata permusuhan ini jangan saudara Suma mengartikan bahwa itu penyesatan. Ya. Bagaimana dengan dalam Al-Quran? Ya. Di situ dikatakan dalam Al-Quran, dalam Muhammad 47, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kaulah yang paling unggul. Bertemu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Dalam Malik 1219 hadis, di situ dikatakan, ini Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka penggalah lehernya. Nah, bagaimana dengan narasi-narasi ini? Kalau saudara Suma beranjak dari Kejadian 3 ayat 15 dan memaknai itu satu penyesatan yang Allah berikan kepada manusia, kita kan tahu bersama, sebelum kalimat itu disampaikan oleh Tuhan, baik kepada iblis maupun kepada manusia Adam dan Hawa, itu ada ceritanya, ada peristiwanya. Karena mereka kompromi dengan dosa. Mereka tidak mematuhi perintah Allah. Oke, baik, Saudara Iyang, silakan langsung ke
ini ya, ke topik pertanyaannya saya. Silakan langsung. Nggak nyambung. Jadi maksud saya, Saudara Suma membangun satu konstruksi, ya, narasi yang boleh dikatakan itu terlalu jauh untuk memaknai bahwa kata permusuhan di situ, ya. 2 Tesalonika 2 nomor 11 pertanyaannya Bang Zuma itu tadi kucluk. Ya Bang, jangan melebar kemana-mana Bang. Tuhan mengadakan permusuhan. Jelas itu. Tuhan sendiri yang memproklamirkan dirinya sebagai pembuat permusuhan. Itu jelas. Lalu Anda mengatakan, bunuhlah, bunuhlah. Hei, saudara, Anda baca kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda genggam setiap saat, padahal Anda tidak punya legalitas menggunakan itu. Malah Anda tempelkan berbarengan dengan kitab Anda itu. Padahal itu kitab hanya untuk Bani Israel. Di situ contoh misalnya dalam 1 Samuel 15. Bunuhlah siapapun yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusui. Lembu, sapi, domba, kambing, bebek. Semuanya harus kau bunuh. Itu dalil. Kenapa? Karena beda keyakinan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bunuh semua orang yang berbeda agama, yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Karena aku adalah ilah yang pencemburu. Gak usah kemana-mana saudaraku. Anda yang punya beban, Anda yang bawa tema, Anda yang harus menyelesaikan. Tuhan yang mengadakan permusuhan, bukan? Tuhan kan yang mengadakan permusuhan. Kenapa Anda kemudian sekarang seakan-akan pikun? Muncul pertanyaan saya. Kejadian 3 nomor 15. Permusuhan. Apakah permusuhan itu adalah sesuatu yang baik? Dalam bahasa Ibrani-nya disebut eibah. Eibah itu adalah rasa kebencian, rasa permusuhan, rasa bertolak belakang, saling perang satu sama lain. Siapa yang menciptakan itu? Itu yang Anda jawab. Ketika kemudian Anda membawa Al-Hijr, ya kan jelas dalilnya di situ. Kepada orang kafir, bukan? Orang kafir ini siapa? Yang orang sesat. Masa yang beriman disesatkan? Tidak seperti di agama Anda. Yang beriman yang dibunuh, menjadi korban di atas pohon. Yang kemudian tidak beriman yang diselamatkan dengan mengorbankan kemudian orang benar. Itu baru aneh. Kalau di Islam kafir disesatkan, ya wajar namanya kafir. Yesus pun mengkafir-kafirkan yang kafir, membinatang-binatangkan di luar daripada Bani Israel. Jadi nggak usah terlalu lebay dalam hal ini. Anda mencari celah di Al-Quran, tidak akan mungkin Anda temukan. Semakin Anda menghantam Al-Quran, Bible siap menampar Anda kiri kanan. Nggak usah, saya cuma bertanya sederhana. Kejadian 3 nomor 5, di sana ada oknum, ada hakikat yang menciptakan eibah, rasa benci, permusuhan. Siapa itu? Siapa yang menciptakan permusuhan? Itu dulu yang Anda bahas. Kalau setan diutus untuk orang kafir, ya nggak apa-apa, wajar. Namanya orang kafir. Siapa suruh lu kafir? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa? Tuhan. Jadi nggak usah lebay. Kepada siapa? Kepada orang-orang. Supaya kenapa? Supaya mereka percaya kepada dusta. Terlalu jauh Anda kemudian berselancar ke Al-Quran, sementara Anda cuma modal terjemah. Bible, saya katakan tadi, Orde Baru itu kalau masih pantas dipertahankan, reformasi tidak perlu hadir. Kalau kemudian agama Kristen itu masih pantas dipertahankan, Islam tutup buku. Anda menyerang Al-Quran, Bible menampar Anda. Bible pasang badan. Tuyul, ngapain kau bahas terjemahan Tuyul? Ini Bible yang Anda di ketekmu mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga orang-orang kafir percaya kepada kebohongan. Mari saya buktikan, Bung. 1 menit saya buktikan. Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang ibadah Sabtu, bukan Minggu, orang-orang yang tidak berkulub, bukan berkulub kayak kalian, orang-orang yang mengkitabkan Taurat. Apa kata Yesus? Wahai Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada penyesat.
yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Coba, Anda percaya enggak itu? Percaya, Paman. Kenapa Anda tidak menepati? Kenapa Anda tidak mengikuti? Karena Anda sudah terbelenggu dan percaya kepada dusta. Yesus loh, konon orang yang kau tuhankan, kawan, mengatakan kepada muridnya Bani Israel, hei kalian Bani Israel, ya Paman, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah kalian bergeming? Apakah kalian sadar dengan ucapan Yesus itu? Tidak. Kenapa? Kalian sudah dipenuhi iblis, sehingga kalian percaya dusta, percaya kepada penyesat. Orang-orang Yahudi percaya enggak kepada sosok yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Orang Yahudi percaya enggak? Percaya enggak? Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang yang terjebak. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa iblis itu telah menyesatkan manusia. Karena sejak dari awal Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Makanya umat Islam memusuhi setan. Makanya umat Islam memusuhi kemudian saudara-saudaranya setan. Dalilnya di mana? Faqatilu awliya asyaitan. Al-Quran itu. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti kami memusuhi berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Kalau di Kristen enggak? Kasihilah musuhmu. Musuh manusia apa? Menurut Kejadian 3 nomor 15, musuh manusia apa? Iblis. Tapi Kristen apa katanya? Kasihilah musuhmu. Berarti yang dikasihi siapa? Iblis. Hati-hati bernarasi ente, apalagi bahas Quran. Hati-hati. Jangan sok mau dibilang cantik. Jangan sok mau dibilang manis. Bahas Al-Quran, jangan. Level kalian tidak sampai ke sana. Hadis maudhu aja kalian belum sampai, apalagi Al-Quran. Jangan oke-oke aja. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan permusuhan? Silakan. Bisa nggak? Oke. Tadi Suma menarasikan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Ya, jawaban saya seperti jawaban yang disampaikan oleh saudara Suma. Karena Suma hanya mencopot 1-2 ayat. Dan itulah style dari Suma. Tetapi kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya, dalam ayat 9 di situ dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sehingga muncullah dalam ayat 11 sampai ayat 12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Artinya si pendurhaka ini datang, baik itu dalam rupa pengajaran bahkan mujizat, untuk menyesatkan orang-orang yang benar, yang hidup dan percaya kepada Yesus. Nah, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, si penyesat ini, maka muncullah narasi pada ayat 11. Ya, beda, saudara Suma, di dalam Quran. Ya. Di sini dalam Muhammad 47, makalah jangan kamu lemah dan mengajak berdamai. Ya, kalau Allah itu benar-benar mau menyelamatkan manusia, sekalipun manusia itu ya dosanya seperti ya noda kirmisi, tetapi cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia bukan mengeksekusi manusia, tetapi bagaimana Tuhan harus mengasihi manusia dengan firman, di mana lewat pengajaran yang bersih dan benar, sehingga yang tadinya, saudara Suma,
Yang dikatakan orang yang tadinya berselisih antara satu dan yang lain, mungkin beda pikiran, beda agama. Tentu cara Tuhan bukan untuk ya menaruh dendam, menaruh kebencian. Beda dalam Muhammad 47. Justru Allah Oke, baik Saudara Yafer, waktu Anda sudah habis ya. Anda lihat timer di atas, saya kasih waktu 3 menit Anda untuk menjawab. Silakan Bang Zuma. Saudara, saya katakan 2 Tesalonika, Anda mengatakan saya comot. Anda tadi barusan ngapain? Al-Quran surah Muhammad, Al-Quran surah... Ngapain Anda barusan? Anda nggak comot. Yang Anda comot terjemahan dan tafsir Bahlul yang Anda punya. Sekarang Anda lihat tuh, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak bisa menjadi pengikutku. Apa itu namanya? Ajaran kebencian. Bagus gak tuh? Gak usah Anda lebay. Anda kembali ke data di dalam Al-Quran yang Anda bawa barusan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran kata Anda surah Al-Hijr tadi? Hah? Iblis berkata. Ini iblis berkata nih. Iblis loh. Tuhanku, engkau telah memutuskan aku sesat. Saya ingin bertanya, jawab singkat. Iblis itu menurut Anda sesat atau tidak? Silakan jawab. Iblis itu sesat atau tidak? Sesat iya, kan? sesat. Nah, terus kenapa kemudian ketika Anda membawa data ini, seakan-akan Tuhanku yang menyesatkan iblis ini? Seakan-akan Tuhanku Karena Rasul menyesatkan. Al-Hijr mengatakan seperti itu. Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Apakah iblis itu sesat? Iya. Ya, itu Anda memutuskan bahwa iblis itu sesat. Tuhan saya salah nggak? Salah nggak? Beda, Zuma. Kata Beda. sesat yang dikatakan Al-Hijr itu berbeda dengan pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya. Hei, saudara, dengarkan saya. Kau harus banyak belajar Bible sebelum kau hadapi saya. Wahyu 19 nomor 9 nomor 10. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis itu atau Satan itu, yang menyesatkan seluruh dunia. Salah nggak Al-Quran saya? Ketika Bible sendiri mengatakan bahwa setan itu adalah penyesat dunia. Salah nggak Al-Quran? Beda. Dalam Wahyu itu beda. Al-Quran mengatakan iblis itu sesat, Bible mengatakan iblis itu sesat. Apa bedanya? Bedanya? Karena narasi dalam Bible itu jelas bahwa iblis karena dia memberontak terhadap Allah dalam kitab Yesaya, yang tadi maka yang saya ini bacakan, dicampakkan ke bumi. yang saya dan dia bacakan tadi menyesatkan. Al-Quran surah 1. Yang saya bacakan tadi Al-Quran surah 1. Karena engkau telah menangguhkan kemudian usiaku, ketika dia minta kemudian panjangkan usiaku, karena engkau kemudian telah menerima permohonanku. Al-Quran surah 1. Illa iblis, sehingga Allah berkata, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada apa yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Hah? Ya, Giliran Zuma. Giliran Al-Quran Anda Kalau kamu pura-pura bingung. Zuma, kalau kamu membela pernyataan kamu dengan cara ya untuk menolak pertanyaan yang saya ajukan pertama kali dalam Al-Hijr, Mana ada saya menolak, saya menjelaskan. kita objektif. Tetapi Saya menjelaskan. dalam Muhammad 47 bagaimana Allah ya mengadakan. Kamu itu gimana sih? Yang mendatangkan kesesatan itu siapa? Yang mendatangkan permusuhan dengan manusia itu siapa? Jawab dulu. Siapa yang menciptakan permusuhan antara iblis dan manusia? Coba kau jawab. Kejadian 3 ayat 15. Yang Di mengadakan situ, permusuhan siapa? ya, Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan? Antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Yang Jadi, mengadakan. iblis dengan manusia. Yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Oke, secara spesifik yang kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu jelas-jelas di situ Tuhan. Tetapi Tuhan. dalam konteks di situ cuma bukan kepada manusia dengan manusia. Apa omong? Siapa yang bilang manusia
Saya berkata kepada saudara-saudara, Atau makna yang kita simak dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 yang mengadakan, itu yang mengadakan. antara keturunan dari perempuan itu dan si iblis, antara Yesus yang adalah merupakan kenapa kau nubuatan dan bawa penggenapan Yesus? itu dengan si iblis, Kenapa seperti kau yang bawa saya Yesus ke munculkan situ? dalil saya dalam kitab Wahyu. Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa? Apa hubungannya dengan Yesus di kitab Kejadian itu? Jangan pingin kali kau lanti Yesus Kristus yang datang Zuma. ke situ sebagai Tuhanmu, kawan. Apa yang diucapkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 Apa hubungannya dengan Yesus? merupakan satu narasi yang merupakan nubuatan tentang Yesus. Nenek Nukiter. Bagaimana tumitnya remuk. Saudara, jangan kau buat saya tertawa. Kejadian 3 nomor 15 itu ada hubungannya dengan Yesus. Itu berbicara mengenai keturunan Adam. Coba lihat Habil dan Kain. Permusuhan kan? Begitu seterusnya ke bawah. Apa pula Yesus ke bawah ke situ? Inilah kalau menggunakan kitabnya orang dengan sembarangan. Tidak ada Saudara hubungan. semua mengaitkan peristiwa Kain dan Habel itu karena ulama dari manusia, karena tidak mentaati perintah Allah. Mereka Allah memakan Akbar. buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka gak nyambung. konsekuensinya ya Kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, iblisnya tidak datang kepada Adam di Ganbi Eden. Iblisnya nanti datang ketika Yesus lahir. Alamak. Tapi faktanya iblisnya datang kepada Adam dan Hawa. Iblisnya datang kepada keturunan Adam dan Hawa. Kenapa larinya ke Yesus? Inilah kalian Kristen Zuma. selalu menggunakan kitabnya ayat Zuma. agama Yahudi. Selalu Kejadian menggunakan 3 kitabnya ayat agama 15, Yahudi Zuma. untuk konsep Ya. iman kalian itu. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya. 3 ayat 15 itu Saudara gini, saudara gini. sesuatu yang spesifik dan implisit. Sekarang gini. Di mana secara spesifik? Sekarang begini kawan. Apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa dengan Kristen? Apa hubungannya? Itu kan kitabnya Nabi Musa, Hubungannya? kitab Kejadian itu. Karena ada hubungannya. benang merahnya di situ. Di mana benang merahnya? Berbicara hukum Taurat yang diterima oleh Musa, ya, Apa mengenai perayaan mengenai Paskah. Paskah. Bagaimana Musa menerima firman menerima. dari Tuhan, di mana ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Terus hubungannya dengan Kristen? Apa? Musa ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Ya Mesir udah selesai. Dengan cara ya, mempersembahkan domba Paskah. domba Nah, domba Paskah. Paskah itu ada Paskah. benang merahnya Dengan dalam kitab Perjanjian Baru. nenekmu yang mana yang ngajarkan itu? Orang Yahudi imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan dosa penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan ternak hewan, ternak hewan, ternak hewan, ternak. Sejak kapan Yesus itu jadi hewan ternak? Jawab. Jawab saya. Itu sudah dinubuatan dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Di situ dikatakan, Aku memberikan manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Segitu kali ya, saudara Kristen ke ya. Ini Orang Yahudi dikasih solusi penebus dosa dengan hewan ternak. Pertanyaan saya, sejak kapan Maria melahirkan Zuma. hewan ternak? Kawan, jangan di-mute. kawan, Jangan kawan. di-mute. Sejak kapan Maria Bos, melahirkan jangan di-mute. hewan ternak, kawan? Dalam Sejak Yesaya kapan? 44 ayat 6. Jadi gini, saudara Yoga. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa, bikin malu. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi itu di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Hei kawan, dengarkan saya kawan. Baik, sebentar, izin Bang Zuma. Iya. Saudara Yong, Anda menjabarkannya itu yang secara spesifik, bukan dengan dogma atau doktrin. Di situ nggak ada tentang Yesaya untuk Yesus nggak ada. Jadi jangan
Mengada-ngada Anda itu, ya. Jangan tunjukkan kebodohan Anda di sini. Anda mewakili Kristen di sini. Silakan Bang Juma lanjut. Iya, dengarkan saya kawan. Mazmur 147, 19, 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda itu Kristen, tak ada hubungannya dengan Yahudi. Yesaya tak ada hubungannya dengan non-Yahudi. Hah? Gak malu gitu? Ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan agama Anda. Apa hubungannya? Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Makanya muncul pertanyaan saya, kawan. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Hah? Orang Yahudi diajarin, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kok begitu kali kau menghina Yesus? Kau setarakan pula Yesus dengan hewan ternak. Alamak. Inilah kalian Kristen. Ayolah saudara ya. Jangan comot-comot Kalau ayat saudara Yahudi. semua membantah narasi yang saya sampaikan lewat dalil dalam Alkitab. Dalam kitab Yesaya Zuma 47 ayat 4. Kata penebus. Ya, kata penebus. Ini Yahweh sendiri mengatakan semesta alam. Yang Maha Kuasa. Penebus. Apa katanya? Bahkan dalam Roma 3 ayat 23 saudara Zuma. Di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara penebus saudara Zuma, ya hanya Yahweh lah yang penebus. Tidak ada manusia di bawah langit ini sebagai penebus. Makanya Yahweh tetapi dengar, tetapi Yesus mengklaim dia adalah penebus. Tolong pintunya. Ya, dalam Zuma, dalam Ayub 19 ayat 25, ya, penebus itu bangkit dari atas debu. Pernahkah Yehova itu pernah mati dan bangkit dalam kitab Perjanjian Lama? Dan ini merupakan benang merah nubuatan mengenai Yesus yang adalah Yehova, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Luar biasa ini. Udahlah bang, saya angkat tangan bang. Saya nggak bisa kalau saya diskusi dengan pembohong. Cuma ini bukan doktrin. Kamu nanti saya turunkan Yon ya. Nggak sanggup saya. Kalau Anda cuma menipu, saya nggak. Ini bukan doktrin. Ini diam. Yon, dengar dulu Yon. Kau ditanya sama Bang Juma yang dilahirkan oleh Maryam itu hewan ternak atau manusia? Kau jawab, jangan gak nyambung. Jawab itu. Jelas manusia lah apologet. Ya, berarti udah diam, Bang Juma. Sedangkan orang Yahudi dalam hal penebus salah, penebus dosa itu hewan ternak. Kalian itu dari mana datang kok korbannya harus manusia? Itu kan nubuat. Cuma peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, Zaman Perjanjian Lama. Itu merupakan tipologi dari Yesus sendiri. Dalam Kata siapa? Yohanes 1. Kata Yohanes siapa? 1 ayat 20 sampai 29. Kata siapa? Kata siapa? Sendiri mengatakan. Kata siapa? Inilah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa umat manusia. Matamu rusak berarti. Masa manusia aku bilang domba? Rusak matamu kawan. Kamu pahami kan apa yang saya katakan tadi? Dalam ritual di Perjanjian Lama, ya di zaman Taurat. Nah, anak domba Paskah itu merupakan tipologi dari Yesus. Bukan domba. Sebab itu, dengar semua, ketika Yesus tergantung di kayu salib, berhenti menghina Yesus. Maka dia katakan sudah genap. Berhenti menghina Yesus. Berhenti menghina Yesus. Berhenti menghina Yesus. Jangan kau katakan Yesus itu binatang. Berhenti. Berhenti. Jangan kau sebut Yesus itu binatang. Kami tidak terima kawan. Berhenti kau menghina Yesus.
Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya memberikan korban hewan. Jangan kau menghina Yesus, kawan. Jangan kau hina Yesus. Dahlah. Dengan kau mengatakan Yesus itu hewan, dengan mengatakan Yesus itu hewan, itu kau sudah menghina Yesus. Teman saya dilaporkan ke pihak kepolisian gara-gara mengatakan Yesus itu hewan. Nah, kamu hari ini ingin kali Yesus itu hewan. Jangan kau hina Yesus, jangan kawan. Yesus itu manusia suci. Jangan kau setarakan dia dengan binatang. Jangan mulutmu itu kau seakan-akan memuliakan Yesus, tapi kau menghinakan itu. Orang Yahudi diajarkan, hendaklah katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka mempersembahkan kurban hewan, agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu. Kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus ini manusia, itu adalah domba? Itu tadi. Tuhan mendatangkan kesesatan. Makanya kau sesat, sehingga kau percaya dusta. Dusta itu kalau kau mengatakan Maria melahirkan binatang, itu dusta. Yesus kau sebut kambing, domba, itu dusta. Tapi kau percaya. Kenapa? Karena kau dalam lingkaran pengaruh makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan tidak sia-sia. Waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat pasti akan menyesatkan orang. Bukti bahwa Anda disesatkan, manusia Anda katakan domba. Maria melahirkan domba. Tapi Anda percaya bukan? Nah, itulah makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Tapi kalian mengusungnya malah menjadi sembahan. Sekarang ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, Anda ganti dengan makhluk yang datang kepada Paulus, siapa yang tepuk tangan? Tuhannya Yahudi atau iblis? Siapa yang tepuk tangan ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sosok yang datang mengaku Yesus Kristus? Siapa yang tepuk tangan? Ketika Anda mempertuhankan makhluk roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, Anda tuhankan, Anda ibadahi, Anda layani, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Ya, inilah style Suma. Iya, Yang selalu inilah memframing style ayat. Suma. Yang selalu Yohanes memframing 1 ayat. ayat 29, Suma. Ini bukan Itu. perkataan Iyong. Ya. Di sini dalam ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata ya, bukan Iyong. Lihatlah anak domba itu. Oke. Lihatlah anak domba Allah yang Oke. menghapus dosa dunia. Oke. Dialah yang kumaksud, Oke. yaitu Yesus. Oke. Pengarang Yohanes mengatakan Yesus anak domba. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anak domba atau anak manusia? Matius 24 nomor 30. Yesus datang Zuma. sebagai anak manusia. Ya. Ketika Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, bukan berarti kami menolak Yesus itu bukan manusia. Tapi Yesus manusia itu juga 100%, manusia. domba juga 100% gitu. Nah, ini Lalu apa? dengan Suma. Saya katakan Lalu? tadi, Mm-mm. ya, peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama ketika bangsa Israel mengorbankan domba Siapa Paskah, Anda? Siapa itu Anda? Siapa Anda sampai Anda bisa mentafsirkan kitabnya tipologi Yahudi? dari Yesus. Yesus. Nah, pertanyaan saya, siapa Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi seperti itu? Anda siapa? Anda Saya siapa? nggak ada kapasitas untuk menafsir, tetapi Iya, saya makanya berbicara jangan dalam ngawur. konteks Alkitab. Jangan ngawur. Iya, Kitabnya Yahudi saya nggak itu. ngawur, Suma. Kitabnya Yahudi Kamu itu. saja, Suma. Suma, Udahlah, kamu ampun saja. Ya, Udah kawan, dari saya nyerah. Muslim. Silakan teman-teman Ya. Muslim yang mau menghadapi Dengan- manusia seperti ini, silakan. Dengan maaf begitu saudara liar. Iyong, maaf saudara Iyong, pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada Anda jawab sama sekali, Anda cuman keluar-keluar. Maaf, saya nggak sanggup menghadapi orang yang tidak menggunakan akal. Maaf ya, kawan ya. Kami sudah jawab.
Iya, terima kasih atas jawaban Anda. Iya, terima kasih Iya. atas jawaban Anda. Iya, silakan Anda Kamu kan mengimani selalu- Yesus itu. Belum ada Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik terkait masalah ini, ya. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi, mentafsirkan kitabnya Yahudi sesuai dengan iman kalian. Tapi yang punya kitab masih hidup tuh sampai hari ini, masih menyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk kan. Mereka masih menolak Yesus kan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja mereka masih tolak kan. Mereka masih menolak agama Kristen kan sampai hari ini. Mereka masih mengkitabkan kitab Tanak mereka kan. Nah, jadi siapa kalian yang bukan dari Bani Israel mentafsirkan dan seenak perut menggunakan kitabnya orang?